Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, janganlah kita mengumpulkan harta di dunia ini karena mengingat pencuri akan mencurinya, tetapi marilah kita mengumpulkan harta sorgawi, harta yang tidak akan pernah dimakan oleh ngengat dan tidak pernah akan diambil oleh pencuri. Karena itulah bekal kita untuk masuk di dalam kerajaan sorga, menikmati hadirat Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan sampai selama-lamanya. Pada pagi hari ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-24. Kita akan baca dari ayat yang ketiga dan seterusnya ke bawah. Nah, ini perikopnya tentang khotbah tentang akhir zaman. Ini tentang bait Allah yang akan diruntuhkan. Dan kita akan melihat juga permulaan penderitaan, kemudian kita lihat tanda-tanda akhir zaman, apa yang akan terjadi. Nah, ini menjadi peringatan atau membuat kita untuk selalu waspada, karena kita tidak tahu kapan akan tiba waktunya. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita baca mulai dari pasal 24 ayat 1. Dikatakan, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan tergeletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Kemudian kita akan melihat tentang permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini. Ya. Pada waktu itu, pada waktu zaman Yesus, suatu waktu Yesus duduk di atas Bukit Zaitun. Kemudian murid-muridnya datang dan mereka bercakap-cakap. Murid-muridnya dengan Tuhan Yesus bercakap-cakap. Dan muncul satu pertanyaan dari murid-murid Tuhan Yesus. Karena di atas dia berbicara tentang bangunan. Dia menunjuk bangunan bahwa tidak ada satu batu pun yang akan berdiri, tidak ada satu batu pun yang akan tergeletak, semua akan tergeletak, semua akan hancur. Nah, kemudian murid-murid itu, kapan itu terjadi? Mereka bertanya, kapan itu terjadi? Apakah tanda kedatanganmu? Kalau seluruh orang percaya, orang yang sudah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, pasti semua meyakini bahwa Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Dia sudah datang yang pertama, lahir di kandang yang hina. Tujuan kedatangannya untuk memperdamaikan manusia dengan Allah yang berseteru karena manusia yang jatuh di dalam dosa. Kemudian dia berjanji untuk datang kembali untuk kedua kalinya, bukan lagi datang untuk menawarkan keselamatan, tapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali datang untuk menjemput, untuk mengangkat orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Dia datang untuk menyelamatkan, mengambil umatnya yang percaya kepadanya. Jadi waktu itu murid Tuhan Yesus berkata, bila manakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Saya yakin dan percaya bahwa semua orang yang hidup di dalam Kristus percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya. Alkitab mencatat bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya tidak ada satu orang pun yang tahu kedatangannya, seperti pencuri. Kedatangannya, bahkan Yesus pun berkata, anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan yang pasti kita yakini bahwa apa yang Alkitab catat, apa yang firman Tuhan catat,
itu pasti akan digenapi, itu pasti terjadi. Mungkin orang bertanya, dari dulu itu dikatakan, tapi yakin dan percaya bahwa hal itu pasti akan digenapi, hanya masalah waktu. Kalau kita lihat secara keseluruhan bagian-bagian Alkitab, yang dikatakan 1000 tahun bisa 1 hari di mata Tuhan. 1 hari bisa 1000 tahun. Nah, itu yang kita bisa pahami, karena Tuhan atau Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Beda dengan kita manusia yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, kembali ke sini. Ketika murid-muridnya dan Tuhan Yesus waktu itu mereka duduk bersama dan murid bertanya, bila manakah itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Yesus tidak menjawab bahwa tahun sekian. Yesus tidak menjawab tanggal sekian, jam sekian. Ya. Tapi apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya pada waktu itu? Di ayat 4 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ya. Berarti akan muncul para penyesat. Penyesat itu yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya. Satu kata yang Tuhan Yesus katakan, waspada. Waspada berarti apa? Berjaga-jaga, hati-hati. Ya, hati-hati karena ada orang yang akan menyesatkan kamu. Ya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, hati-hati, waspada. Karena akan muncul orang-orang yang akan menyesatkan kamu. Ya. Selanjutnya dikatakan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah ini, ya, dikatakan akan muncul penyesat-penyesat yang mengaku bahwa mereka adalah Mesias. Ya, mereka adalah Mesias. Mungkin ajarannya sama, mungkin mereka juga mengajarkan memakai Alkitab, mungkin juga mereka mengajarkan memakai firman Tuhan. Mereka bisa memuji, menyembah Tuhan, mungkin di gereja juga tempat ibadahnya. Tapi pertanyaannya, apakah ibadah yang mereka lakukan menyenangkan hati Tuhan atau mereka beribadah untuk dunia? Mereka beribadah untuk Tuhan atau mereka beribadah untuk dunia? Ini satu kata yang Tuhan Yesus katakan, waspadalah. Karena akan ada orang yang akan menyesatkan kamu. Akan muncul ajaran-ajaran sesat. Saya kira dari gereja, permulaan gereja sudah ada ajaran-ajaran yang menyimpang dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Alkitab ajarkan. Kalau kita belajar sejarah gereja, itu sudah banyak penyesat-penyesat yang muncul. Ya. Tapi kembali kita tidak tahu apakah itu kesudahannya. Tapi Tuhan Yesus sudah memberi warning, peringatan bahwa akan ada, itu tanda-tandanya, akan ada orang yang akan menyesatkan kamu. Oleh karena itu kamu harus waspada. Ya, banyak orang akan datang memakai namaku, memakai nama Tuhan, memakai nama Yesus, dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, ingat, mereka akan menyesatkan banyak orang. Apakah orang-orang percaya juga ada di dalam? Bisa saja. Ya, kalau kita tidak waspada. Ya, ayat 6 dikatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Ya. Akhir-akhir ini apa yang kita disuguhi berita di TV, perang antara Rusia dan Ukraina. Sebelumnya udah banyak perang-perang yang terjadi, baik itu antar bangsa, baik itu antar kerajaan-kerajaan. Itu sudah terjadi. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Ya. Tapi apakah itu sudah kesudahannya? Firman Tuhan berkata, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Ya, biarin, semua itu akan terjadi. Jangan kamu gelisah, tapi tetap waspada. Ya. Tetap waspada, berawas-awas. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Semua itu akan terjadi. Ya, tapi apa yang kita petik di situ? Kita bisa melihat tanda-tanda
Ya, supaya kita tidak sibuk dengan hanya mengurus urusan-urusan duniawi yang tidak akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tapi marilah kita gunakan waktu kita. Ketika kita sudah tahu tanda-tandanya, berarti kita bisa memprediksi bahwa itu tidak lama lagi. Tidak lama itu, ya kita tidak tahu berapa tahun, berapa mungkin bisa berpuluh-puluh tahun lagi, tapi kita sudah tahu tanda-tandanya. Ya. Sehingga kita bisa waspada. Mari kita mengumpulkan harta di sorga. Marilah kita memikirkan tidak hanya sibuk dengan hal-hal duniawi yang tidak akan memberikan hidup yang kekal kepada kita, tapi mari kita mengumpulkan harta kita di sorga, karena di sanalah kehidupan selanjutnya akan kita nikmati. Ya. Kita tidak tahu kapan waktunya, mati pun kita tidak tahu kapan waktunya. Ya. Marilah kita belajar melihat tanda-tanda, dan tidak usah, firman Tuhan mengatakan kamu tidak usah gelisah, tidak usah takut, karena semua itu akan terjadi. Ya, semua itu akan terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ya. Selanjutnya dikatakan sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa. Nah, ini sudah terjadi juga. Dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Saya kira kalau kita nonton berita, ya hal-hal itu sudah terjadi. Ya, hal-hal ini sudah terjadi. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, akan ada gempa bumi di berbagai tempat. Beberapa waktu hari yang kemarin ya, kita baru merasakan gempa yang pusatnya di Sukabumi. Mungkin kerasa sampai di sini juga getarannya terjadi. Atau berpuluh-puluh kali kita mendengar berita tentang gempa bumi. Kita mendengar tentang kelaparan. Tapi kita kembali kepada firman Tuhan. Semua itu akan terjadi. Ya. Tidak usah gelisah. Tapi satu kata yang Tuhan Yesus katakan, waspada, berawas-awas. Dikatakan akan tetapi semuanya itu barulah permulaan. Ini baru mulai. Ya. Semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman yang baru. Ya. Dunia yang baru. Ya, dunia yang bersama dengan Kristus, ya, bumi yang baru, ya, akan diawali. Ya, dikatakan kalau kita kembali ke firman Tuhan, akan tetapi semuanya itu baru permulaan, ya, permulaan penderitaan. Ya, jadi kalau kita berpikir ke depan ini akan semakin baik, semakin, firman Tuhan sudah katakan akan semakin sulit, keadaan akan semakin sulit. Ya. Dikatakan akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang bumi baru, menjelang dunia yang baru, dunia yang kita akan hidup bersama dengan Tuhan selamanya di sana. Dunia yang tidak ada lagi kesusahan, tidak lagi tangisan air mata. Kalau kita lihat di kitab Wahyu itu dijelaskan semua di sana. Ya. Ayat 9 katakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ya. Nah, ini akan terjadi. Kamu akan diserahkan supaya disiksa. Ya. Disiksa bukan karena kita mencuri, disiksa karena kamu percaya kepada Yesus, kamu percaya kepada Kristus. Ya. Itu akan terjadi. Dan kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, oleh karena nama Yesus. Ya. Banyak kita lihat di belahan dunia yang lain, bagaimana saudara-saudara seiman kita mempertahankan iman mereka.
harus ada yang kehilangan nyawa. Ya. Mungkin kamu akan dibenci. Ini Alkitab sudah mencatat bahwa karena kamu percaya kepada Kristus, kamu akan dibenci. Ya, orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Dan banyak orang akan murtad. Nah ini, jadi kita tidak usah kaget ketika ada orang-orang yang meninggalkan Kristus. Alkitab sudah mencatat. Nah, pelajaran apa yang harus kita ambil dari sana? Berarti ini tanda-tanda. Ya, waspada. Mari kita selalu waspada karena ini tanda. Ya. Sama kalau misalnya ada tsunami, alarm sudah berbunyi, nah itu tandanya kita harus menyelamatkan diri supaya tidak binasa oleh tsunami misalnya. Tapi kalau kita sudah dengar alarm baru kita diam saja di tempat, tidak ada tindakan yang kita lakukan, lah kita akan binasa. Ya. Kembali sama dengan yang kita dengar pada pagi hari ini. Ya. Mungkin saudara sudah membaca berkali-kali ini. Tapi satu kata yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, waspada, berawas-awas. Walaupun ini baru permulaan. Tapi kalau kita lihat bukan permulaan lagi, karena kalau kita kembali mereview ke belakang, sudah banyak kali terjadi bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan, kelaparan, gempa bumi. Nah ini dari dulu sudah terjadi. Kalau kita bilang ini baru permulaan, tidak juga ya. Jangan-jangan kita sudah di akhir. Ya. Jangan-jangan kita sudah di akhir. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita hanya mencatat, waspada supaya kamu tidak disesatkan. Ya. Bahkan Alkitab mencatat banyak orang akan murtad. Bisa saja karena tidak tahan pada siksaan, bisa saja karena tidak tahan, karena dibenci, karena nama Tuhan. Sehingga mereka murtad dan meninggalkan Tuhan. Ayat 10 dicatat, dan banyak orang akan murtad. Bukan satu orang, akan banyak orang yang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Kemudian banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ini sudah terjadi semua. Banyak ajaran-ajaran sesat yang muncul, yang menyesatkan orang. Makanya dibuka di atas oleh Yesus, katakan bahwa waspada. Ya, karena dikatakan, setelah katakan waspada, semua dijelaskan ini yang akan terjadi. Ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Mereka akan egois. Ini yang terjadi sekarang. Ya. Mungkin kalau kita lihat kasus yang masih panas-panas sekarang tentang minyak goreng. Ya, mungkin ada orang yang menimbun minyak goreng untuk mencari keuntungan sendiri, sedangkan banyak orang yang menjerit kekurangan, bahkan susahnya mencari minyak goreng gitu. Tapi banyak orang yang menimbun untuk mencari keuntungan. Mungkin kalau kita lihat di di online ya, Lazada atau Shopee, ya ada minyak goreng dijual di sana, tapi harganya nggak kira-kira ya. Harga di normalnya misalnya 28.000, di sana bisa sampai 40.000. Ya. Nah, kembali, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tidak ada peduli. Ya, mau hidup mau mati dia. Yang penting saya. Orang akan semakin egois. Orang akan semakin mementingkan diri sendiri. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Waspada, kata Tuhan Yesus ya. Waspada, karena itu semua akan terjadi. Ya, itu semua akan terjadi. Tetapi orang yang bertahan, nah ini pengharapan bagi kita semua. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Berarti orang yang tidak bertahan sampai kepada kesudahannya akan hilang. Ya, akan hilang.
Jadi hanya orang yang bertahan menghadapi semua dari atas itu yang sudah saya jelaskan tadi akan diselamatkan. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tibalah kesudahannya. Kalau kita kembali ke Alkitab, Injil ini akan didengar oleh semua bangsa. Setelah itu baru tiba kesudahannya. Kita melihat dengan kemajuan teknologi sekarang, ya, Alkitab semakin gampang didapatkan, Alkitab semakin gampang dibaca orang, Alkitab akan semakin menyebar ke seluruh dunia. Setelah semua suku dan bangsa mendengar tentang Injil kerajaan, maka kesudahan dunia akan selesai. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan terjadi. Namun sebelumnya kalau kita lihat lagi akan terjadi siksaan-siksaan yang berat. Dan Mesias-Mesias palsu akan bermunculan. Nah ini kalau kita baca selanjutnya. Ya. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ya. Bagaimana kita memahami itu? Di ayat 24 kalau kita lihat, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya. Kenapa dibuka di atas waspada? Karena kita nggak steril juga dari hal-hal itu. Bisa saja kita tergoda oleh mujizat-mujizat, ya, yang diadakan oleh nabi-nabi palsu itu, yang dikatakan mengatasnamakan nama Yesus, memakai namaku, kata Yesus, memakai namaku untuk menyesatkan banyak orang. Ya. Makanya kembali kita sebagai orang percaya, kita harus kembali ke Alkitab. Ya. Kita harus baca Alkitab supaya kita tahu firman Tuhan yang benar, firman Tuhan yang asli, yang benarnya yang mana. Sehingga ketika ada ajaran-ajaran yang menyesatkan, kita tidak mudah menerimanya. Ya. Alkitab katakan, akulah, kata Yesus, akulah jalan keselamatan dan hidup. Ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Itu yang firman Tuhan katakan. Baru ada ajaran bahwa Yesus salah satu jalan keselamatan. Jelas ini bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Atau ada yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu hanya manusia, Yesus itu hanya nabi. Alkitab tidak berkata seperti itu. Alkitab berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Kita harus tahu firman Tuhan supaya kita menjadi pegangan bagi kita, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran palsu. Ya, mungkin ada juga yang berkatakan Yesus itu tidak disalib, Yesus itu digantikan. Tapi Alkitab tidak bicara seperti itu. Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu disalib, bukan digantikan. Yesus itu disalib, mati di atas kayu salib, kemudian dikubur, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan banyak tanda-tanda yang membuktikan bahwa Yesus itu bangkit. Dan dia naik ke surga dan dia akan datang kembali untuk mengadili. Bukan datang lagi untuk menyelamatkan, tapi untuk mengadili orang-orang, semua orang yang ada di dunia ini. Ya. Jadi kembali kita harus membaca firman Tuhan supaya kita tahu kebenaran yang asli, kebenaran yang benar. Sehingga ketika muncul ajaran-ajaran ajaran palsu yang tidak sesuai dengan Alkitab, kita tidak akan masuk ke sana. Ya. Ada orang, tahun 2022 tanggal sekian, bulan sekian, Tuhan Yesus akan datang. Alkitab tidak mencatat seperti itu.
Tapi Alkitab mencatat bahwa kedatangan Tuhan Yesus seperti pencuri. Tidak ada yang tahu. Kalau sudah ada yang memprediksi, lah itu ajaran palsu. Jangan kita ikut ke sana. Ya. Jadi kembali, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, tanda-tanda yang dahsyat yang bisa saja orang percaya. Bahkan dikatakan orang-orang pilihan pun, orang-orang yang sudah ikut Tuhan Yesus mungkin bertahun-tahun, bisa saja termakan oleh mujizat-mujizat yang diadakan oleh nabi-nabi palsu itu, dan banyak orang akan disesatkan. Pegang ini ayat 25. Tuhan Yesus katakan, camkanlah, ya. Ingatlah, peganglah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Nah, ini yang harus kita pegang, ya. Jangan mudah termakan oleh mujizat-mujizat palsu. Ya. Kembali pegang firman Tuhan di dalam Alkitab. Baca Alkitab. Karena itulah sumber kebenaran bagi kita orang-orang percaya. Jangan kita hanya melihat mujizat tapi kita nggak pernah baca Alkitab. Ya, kita melihat orang mujizat disembuhkan, kita berbondong-bondong ke sana, padahal itu palsu. Ya. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi kita sudah melihat tanda-tanda akhir zaman ini. Ya. Satu kata yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya pada saat itu, waspadalah, berawas-awaslah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah tahu tanda-tandanya, kita sudah melihat kejadian-kejadiannya, apa yang harus kita lakukan? Ya. Firman Tuhan menasihati kita untuk tetap berjaga-jaga. Nasihat firman Tuhan supaya kita tetap berjaga-jaga. Di ayat 37 dikatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ya, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Artinya apa ini? Bahwa tidak semua orang akan diselamatkan nantinya. Ya. Ada yang dibawa, ada yang ditinggalkan, ada yang selamatkan, ada yang tidak diselamatkan. Tentu yang diselamatkan adalah orang-orang yang tetap berpegang kepada Yesus, ajaran Tuhan Yesus. Orang-orang yang tetap berpegang pada ajaran Tuhan Yesus. Ya. Mendengar, melakukan, dan tetap setia di dalam pengajaran Tuhan Yesus. Ya, bukan orang Kristen. Ya, orang yang berpegang kepada pengajaran Tuhan Yesus. Karena bisa saja yang ditinggalkan orang yang di gereja. Ya. Makanya kembali apa yang firman Tuhan katakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Berjaga-jaga. Ya. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga.
Anak manusia akan datang pada saat yang kamu tidak duga. Ini luar biasa firman Tuhan ya. Dia udah ingatkan kita, kamu lihat tanda-tandanya. Ya, belajar melihat tanda-tandanya. Kamu sudah tahu. Waspada. Ya. Banyak ini hal-hal ini akan terjadi. Tadi udah dijelaskan. Tetap waspada. Dan di zaman kita ini, mari kita tetap terus berjaga-jaga supaya ketika hal itu terjadi, kita adalah orang-orang yang diangkat, kita adalah orang-orang yang dibawa, bukan orang-orang yang ditinggalkan. Kemudian ayat penutup dikatakan di situ, ayat 35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Mungkin orang bilang, sudah dari dulu itu terus dikhotbahkan, sekarang tidak jadi-jadi. Ingat, langit dan bumi ini akan berlalu, tetapi setiap firman Tuhan tidak akan berlalu, pasti digenapi dan itu akan terjadi. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa yang tahu sendiri. Ya. Jadi apa tugas kita? Apa tugas saudara? Apa tugas pendengar radio Citra Kasih? Kita sudah lihat tanda-tandanya. Mari kita tetap waspada. Mari kita tetap berjaga-jaga. Supaya ketika hari itu tiba, kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Kita adalah orang-orang yang dibawa. Kita adalah orang-orang yang diangkat. Bukan orang-orang yang ditinggalkan alias dibinasakan. Semoga kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali untuk terus berjaga-jaga, untuk terus berwaspada di dalam pengiringan kita kepada